Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, silahkan ikut di beliau adalah seorang daiyah juga. Insya Allah mudah-mudahan apa yang beliau dakwahkan sejalan dengan cita-cita daripada Salihah Adai bisa bergabung bersama kita. Tepuk tangan untuk tamu kehormatan kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal Mukarramah yang terhormat, yang insya Allah semoga Allah muliakan, Sahibul Bait, Sahibatul Bait, Bunda Ustazah Dr. Hajah Mugi Zainal MPD CDI, yang alhamdulillah atas inisiatif beliau kita hari ini bisa bersama-sama bertatap wajah dalam bingkai acara halal bihalal silaturahim Salihah Adai. Hadratal Mukarramah wal Muhtaramah yang kami hormati guru kita Ustazah Dr. Anda Hajah Tuti Alawiyah Ali Mursidi MOI CDI. Alhamdulillah. Karena beliau memang guru dan murid kesayangan, jadi otomatis kalau bilang itu suka ada alawiyahnya. Hadratal Mukarramah wal Muhtaramah guru kita juga calon doktor bulannya panjang banget ya, MPD CDI, saya nggak hafal beneran. Beliau ini Masya Allah luar biasa, orang yang sangat-sangat haus akan ilmu, beliau kejar, makanya nggak bakal persaingan sama kita. Gelar beliau berderet-deret, saya juga nggak kuat ngejarnya. Yang kami hormati juga alhamdulillah Umi Neng, alhamdulillah yang jauh-jauh dari BSD beserta rombongan, juga guru kita, sahabat kita Teh Mega Aulia beserta rombongan juga, ibu-ibu sekalian, jamaah silaturahim halal bihalal Salihah Adai yang insya Allah Allah muliakan. Puji syukur hanyalah milik Allah, salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maaf ada yang terlewat sahabat saya, Ibu Hajah Nurwahah MA CDI. Beliau ini teman saya dari sanawiyah, aliyah, kuliah. Begitu lulus kuliah saya menikah jadi orang Cilengsi. Beliau kuliah di Malaysia. Ketemu lagi zaman-zaman BlackBerry 2011 baru ketemu lagi betulan. Tapi selama di Malaysia kami bertukar kabar lewat surat. Saya hafal alamatnya di Petaling Jaya Malaysia karena suratnya alhamdulillah senantiasa 2 bulan sekali hadir. Dan alhamdulillah hari ini masih Allah pertemukan. Semoga persahabatan kami dan persahabatan kita semua bisa langgeng kekal sampai di jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puja dan puji syukur hanyalah milik Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya yang tidak akan mampu kita untuk menghitungnya. Bahkan andai seluruh air di lautan dijadikan tinta, tidak mampu untuk menghitung betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah kepada kita. Maka semoga hadir kita, langkah kita, niat kita hari ini menjadi salah satu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kedua kalinya sholawat teriringi salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia pilihan, Rasul teladan yang tidak pernah bosan mendoakan kita umatnya, mengingat kita umatnya. Semoga kita pun diberikan kesempatan yang sama untuk senantiasa mengingat dan melantunkan sholawat kepadanya, sehingga insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu jamaah majelis halal bihalal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Adai Asosiasi Dai Daiyah Indonesia. Nanti saya sampaikan selayang pandang tentang Adai. Kayaknya nanti yang bisa jawab pertanyaan dapat door prize, bukan begitu saya Mugi?
Siap-siap ya Bu ya, fokus. Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia dengan hashtagnya adalah mendakwahkan kebaikan dengan cara yang baik. Itu berangkat lahir dari keprihatinan para guru-guru, ustadz-ustadz yang melihat satu fenomena banyaknya ustadz-ustadz, banyaknya guru-guru yang jadi tontonan bukan jadi tuntunan. Kemudian salah satu dari mereka adalah sahabat kami, Ustadz Syarif, Ustadz Zain, yang kebetulan juga merupakan dosen daripada adik saya di Pesantren Luhur Ilmu Hadis, pimpinan Kiai Ali Mustafa Yakub di Ciputat, di Darussunnah. Kemudian beliau berinisiatif karena memang mereka berdua ini juga termasuk ke dalam kelompok dai Cordova, di mana dompet duafa setiap tahun mengirimkan para pejuang. Sampai saat ini baru dai-dainya aja, belum daiyahnya. Dikirim ke luar negeri selama bulan Ramadan untuk memberikan atau mendakwahkan kepada orang-orang Indonesia maupun orang-orang yang ada di luar negeri. Beberapa negara sudah mengirimkan pendakwahnya, termasuk ke Perancis, ke Italia, ke Australia, ke Amerika, dan lain-lain sebagainya. Nah, mereka melihat keprihatinan yang ada, bagaimana bisa agama disampaikan kepada masyarakat kalau pendakwahnya itu jadi tontonan bukan jadi tuntunan. Maka bergerak dari hal tersebut, mereka berniat mendakwahkan kebaikan dengan cara-cara yang baik, karena ada dakwah yang baik disampaikan dengan cara-cara yang kurang baik dan tidak sampai juga kepada masyarakat. Betul nggak? Materinya bagus, tapi cara dakwahnya seakan-akan surga itu milik dia, kita nggak pantas masuk surga. Kira-kira orang mau nggak ikut ngaji sama kita? Nggak mau. Ya, gue mah banyak dosa, gimana mau masuknya? Nah, akhirnya dari hal seperti itulah kemudian mereka berinisiatif bersama antara Ustadz Syarif, Ustadz Zain, kemudian ada Ustadz Zaki juga. Mereka berinisiatif mendirikan yang namanya Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia. Termasuk saya yang ikut membidani, karena saat itu memang hanya ada Ustadzah Lili Musfirah, dosen di ilmu Fakultas Dakwah dari UIN Jakarta. Kemudian saya bergabung, saya diminta untuk bagian bendahara. Saya bilang kalau uangnya nggak banyak saya mau jadi bendahara. Kalau uangnya banyak saya takut ngitungnya ya Bu ya, soalnya hitung banyak juga bukan duit sendiri. Kalau duit sendiri saya mau hitung sendiri. Akhirnya alhamdulillah sampai saat ini, dan tepatnya tanggal 22 Februari 2018 Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia berdiri dengan seperti yang kita lihat sekarang ini. Ini ada ini. Dan ini adalah tahun ke 8 ya. 2018 ya. 8 tahun alhamdulillah. Ini masuk 2 tahun periode kepemimpinan daripada Syarif Hidayatullah. Dan ada pasang rombak, pasang surut untuk kegiatan adai seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ruki. Karena yang tergabung di dalam kepengurusan inti adalah orang-orang hebat, susah. Zaman belum ada salihah, itu yang namanya halal bihalal hanya sekedar wacana. Kita halal bihalal tanggal sekian di sini, udah hampir deal, gagal lagi. Karena terlalu banyak kiai-kiai besar yang tergabung di situ, yang otomatis kalau dia bilang nggak bisa, ya udah yang lainnya di down semua. Akhirnya alhamdulillah dengan masuknya Mbak Mugi, kita kemudian susun salihah adai. Alhamdulillah, gak apa-apa bapak-bapaknya sibuk, mangga wae, ibu-ibunya sekarang maju. Alhamdulillah, makanya luar biasa. Ibu-ibu BSD dan ibu-ibu Bogor luar biasa. Tangan untuk kita. Dan alhamdulillah sampai saat ini ADAI sudah tersebar di beberapa provinsi. Yang sangat aktif itu dari Palembang, karena mereka mengisi kajian di TVRI Palembang. Itu Bapak para pengurus pusat ADAI, para pengurus pusat daripada ADAI Palembang, mereka jadi tim inti untuk mengisi kajian di televisi Palembang, TVRI Palembang.
kemudian juga yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, kemudian juga dari Lampung dan beberapa daerah lainnya. Majalengka sudah ada, Jawa Barat juga sudah ada, cuma karena saya tidak tergabung, tapi alhamdulillah ya kegiatan tetap berjalan, alhamdulillah. Kenapa? Karena memang motornya ada di ibu-ibu. Sebesar apa program kerja bapak-bapak, kalau nggak melibatkan ibu-ibu, kayaknya teh nggak semangat. La yamutu fiha wa la yahya, hidup segan mati tak mau. Jadi ini kapan eksekusi? Ini eksekusi nggak jadi lagi. Maka kemudian akhirnya ADAI membentuk komisi-komisi dai muda. Alhamdulillah berjalan. Komisi-komisi perempuan yang tergabung dalam Salihah ADAI. Alhamdulillah dengan kepiawaiannya Bu Ustadzah Rugi menjadi tim huru hara. Jadi semuanya bisa terlaksana. Alhamdulillah. Amin. 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 Kami berharap banyak calon-calon daripada calon-calon pengurus, karena memang udah 10 tahun tuh yang namanya presiden aja udah harus ganti kalau 10 tahun ya Bu ya. Kita ini 5 tahun. 8 tahun membidani lahirnya ADAI, pengen udah segera ganti. Maka kita juga akan adakan nanti sertifikasi ADAI. Kenapa sertifikasi? Dulu itu di tahun 2000 atau dari 2019 sampai 2020 itu marak yang namanya para pendakwah itu harus punya sertifikasi dakwah. Maka Majelis Ulama Indonesia membuat sertifikasi untuk para dai-daiyah mubaligh. Itu lewat jalur resmi. Nah, kita di Asosiasi Dai Daiyah Indonesia enggak kekurangan bibit, enggak kekurangan tokoh, tidak kekurangan mentor, karena memang dari praktisi-praktisi pendidikan dan juga para pendakwah-pendakwah nasional maupun internasional. Akhirnya kami pun membuat sertifikasi dari ADAI, dan insya Allah nanti sekitar bulan September kita akan adakan sertifikasi mungkin angkatan yang ke-7 ya, 7 atau 6. Alhamdulillah sudah banyak yang bergabung. Itu apa isinya? Isinya adalah pemahaman tentang keagamaan. Piraku. Masa iya pendakwah nggak ngerti agama? Itu pembelajaran umumnya. Yang kedua juga ada tes lisan. Biasanya tes lisan itu baca kitab atau baca Al-Quran. Piraku. Ustazah atau ustaz tidak bisa baca Al-Quran. Yang ketiga tesnya meliputi tes kitabah, menulis kayak imla gitu ya Bu ya, kayak imla. Tulis surat sekian, surat ini ayat sekian. Nah, itu. Acara sertifikasi tes akademik juga ada 50 soal. Secara teoritis yang namanya sertifikasi itu nggak bisa dilaksanakan hanya dalam 2 hari. Tapi insya Allah diadai semuanya bisa. Kenapa? Karena memang kita yang diajak itu orang-orang yang kita kenal. Kita tahu kapasitasnya sebagai pendakwah, kita tahu kualitasnya sebagai seorang guru di lingkungannya masing-masing. Kenapa diajak bergabung? Agar bisa mendakwahkan kebaikan dengan cara yang baik. Banyak ustazah-ustazah bagus, tapi ketika mengajak dakwahnya dengan cara yang kurang baik, otomatis jadi turun penilaian kita terhadap mereka. Maka di sini insya Allah ADAI memfasilitasi itu dalam kegiatan sertifikasi ADAI yang juga insya Allah nanti akan diuji langsung oleh para pakar-pakarnya, oleh para pengurus-pengurus intinya. Yang jelas hari ini alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir di sini dalam bingkai acara silaturahim dan halal bihalal Salihah ADAI. Semoga bisa menular kepada para pengurus pusat yang sampai saat ini masih baru wacana untuk melaksanakan acara halal bihalal. Mungkin demikian sayang pandang dari saya tentang Asosiasi Dai Daiyah Indonesia. Mudah-mudahan nanti kalau ditanya ada yang bisa jawab sehingga bisa pulang membawa hadiahnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.